Bab 521, itu reaksi normal. Nama, hubungan terlarang penulis. Plus matikan mengatur ulang. Kata-katanya sangat mengejutkannya. Dia tahu bahwa dialah yang memintanya untuk membersihkan penisnya, tetapi dia tidak menyangka dia akan mengatakan sesuatu seperti itu. Apa? Bantu aku membersihkan penisku. Xiao Tian mengulangi kata-katanya. Karena Ye Qingyu adalah kekasihnya dan dia pernah mengisap atau menjilati penisnya sebelumnya, dia tidak merasa malu ketika mengatakan sesuatu seperti itu. Pada saat ini, Ye Qingyu kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi kepadanya. Ibu tidak dapat membantuku melakukan itu karena tubuhnya sangat lemah saat ini. Xiao Tian menatap ibunya sebelum mengembalikan perhatiannya ke bibinya. Jadi, hanya kamu yang dapat membantuku membersihkan penisku. Ye Qingyu benar-benar tidak tahu mengapa keponakannya menjadi semakin mesum setiap hari. Kamu bisa membersihkan kokiamu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Xiao Tian menggendongnya dengan gaya putri dan berjalan ke kamar mandi. Ye Qingyu menatapnya sekitar 3 detik sebelum dia mendesah lagi. Pada saat ini, dia tahu apapun yang dia katakan, dia akan tetap menyuruhnya membersihkan penisnya nanti. Apakah kamu begitu senang bisa membersihkan penisku nanti? Meskipun Xiao Tian tahu bahwa dia memiliki ekspresi tak berdaya, tetapi saat itu, Xiao Tian berpura-pura seolah-olah dia memiliki ekspresi bahagia. Ye Qingyu memutar matanya setelah mendengar kata-katanya. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu seperti ini? Terkadang, Ye Qingyu merindukan kepribadian keponakannya sebelumnya. Dia sangat imut di masa lalu. Sekarang, dia tidak hanya tidak merasa malu ketika memintanya melakukan sesuatu yang cabul, tetapi dia bahkan menggodanya sepanjang waktu. Setelah mereka melangkah ke kamar mandi, dia segera menurunkannya dan mengambil bangku kecil. Setelah meletakkannya di dekat bak mandi, Xiao Tian duduk di atasnya dan tersenyum, cepat dan bantu aku membersihkan penisku. Xiao Tian benar-benar menantikannya. Tidak hanya itu akan menjadi pertama kalinya baginya untuk membersihkan penisnya, tetapi ada kemungkinan besar mereka akan berhubungan seks di kamar mandi nanti. Pada saat ini, Ye Qingyu masih tidak melakukan apa-apa dan hanya menatapnya. Dia mendesah lagi saat melihat senyum di wajahnya. Sepertinya dia benar-benar ingin aku membersihkan kemaluannya. Karena kekasihnya ingin dia membersihkan kemaluannya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Senyum di wajahnya semakin lebar saat Ye Qingyu mengambil pancuran dan mulai membasahi kemaluannya. Xiao Tian sangat gembira karena sudah lama sekali tidak ada wanita yang membersihkan kemaluannya lagi. Xiao Tian membelai rambutnya dan berkata, kamu memang kekasih yang ideal. Kamu tidak hanya cantik, tetapi kamu juga sangat baik padaku. Aku yakin kamu mengatakan sesuatu seperti itu karena aku sedang membersihkan kemaluanmu, kan? Setelah mengatakan itu, Ye Xueyin menuangkan sabun cair dalam jumlah banyak ke telapak tangannya dan mulai membersihkan kemaluannya. Saat ini, penis Xiao Tian hanya setengah lunak. Namun, itu hanya berlangsung sekitar 10 detik sebelum akhirnya, penisnya perlahan ereksi. Awalnya, Ye Qingyu tidak merasakan apa-apa saat membersihkan penisnya, tetapi semakin lama dia membersihkan penisnya, api nafsu dalam dirinya muncul lagi. Pikirannya menjadi kotor, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari penisnya. Tidak hanya itu, cara dia membersihkan penisnya menjadi lebih cabul seolah-olah dia sedang memberinya handjob. Goal, saat penis Xiao Tian benar-benar ereksi, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Dia membersihkan penisnya yang luar biasa. Penis yang selalu membuatnya bersemangat setiap kali mereka berhubungan seks. Penis yang membuatnya pertama kali. Penis yang tidak pernah gagal membuatnya orgasme setiap kali mereka berhubungan seks dan penis yang juga akan mengambil keperawanan analnya di masa depan. Bibirnya melengkung menjadi seringai ketika Xiao Tian memperhatikannya menatap penisnya dengan saksama. Tentu saja, dia tahu bahwa tubuhnya mulai terasa panas. Sepertinya semuanya akan berjalan sesuai rencanaku. Agar lebih bergairah, Xiao Tian membuat kemaluannya berdenyut-denyut. Ye Qingyu berhenti membersihkan kemaluannya saat merasakan kemaluannya berdenyut-denyut. Dia mengangkat kepalanya sedikit untuk menatapnya. Dia hanya menatapnya selama sekitar 3 detik sebelum akhirnya, dia kembali memperhatikan kemaluannya dan membersihkan penisnya lagi. Xiao Tian mengerang ketika Ye Qingyu tiba-tiba membersihkan ujung kemaluannya. Karena dia sedang membersihkan bagian sensitif kemaluannya, batangnya mengeras dan berdenyut secara refleks.
Tidak bisakah kamu membuat kemaluanmu berdenyut-denyut? Ketika dia mengatakan itu, tatapannya tidak pernah meninggalkan kemaluannya seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia melihat kemaluan sungguhan. Aku tidak bisa menahannya karena itu adalah reaksi yang normal. Jawab Xiao Tian, kekasihku yang cantik adalah orang yang membersihkan penisku. Tidak hanya itu, tetapi kamu sedang membersihkan bagian paling sensitif dari kemaluanku saat ini, jadi wajar jika kemaluanku tiba-tiba berdenyut-denyut. Daripada memintaku untuk tidak menggelitik kemaluanku, kamu seharusnya senang bahwa kemaluanku masih bereaksi terhadap sentuhanmu karena itu berarti, kamu masih menarik bagiku. Ye Qingyu tidak menjawab karena apa yang baru saja dikatakannya masuk akal. Setelah membersihkan kemaluannya selama beberapa detik, dia mengambil kepala pancuran dan menyiramnya lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya lagi ketika penisnya sudah bersih. Sebelumnya, ketika kemaluannya masih tertutup sabun, penisnya berhasil membuat tubuhnya terasa panas. Sekarang dia bisa melihat kemaluannya dengan jelas, kemaluannya membuatnya semakin bergairah. Dia benar-benar tidak bisa menahan nafsunya ketika dia melihat kemaluannya yang besar dan tegak. Ditambah dengan kelenjar merah mudanya yang indah yang terlihat jelas di depan matanya, membuat kemaluannya terlihat begitu lezat di matanya. Ini membuat Ye Qingyu terus menatap kemaluannya, dan tanpa sadar dia mencengkeram kemaluannya lagi. Tentu saja, Xiao Tian membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Sepertinya tubuhnya telah dikonsumsi oleh nafsu. Xiao Tian mencengkeram dagunya dan menarik kepalanya ke arahnya sebelum akhirnya mencium bibirnya yang merah. Begitu dia menempelkan bibirnya ke bibir Ye Qingyu, dia langsung memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Karena nafsu dalam dirinya hampir menghabiskan tubuhnya, Ye Qingyu menyambut ciuman itu dengan melilitkan lidahnya dengan mesum. Saat ini, dia masih memegang kemaluannya seolah-olah dia selalu ingin merasakan kemaluannya yang besar. Ketika ciuman mereka semakin mesum, dia tanpa sadar membelai kemaluannya dengan tangan kanannya. Ini membuat Xiao Tian hampir mengerang. Awalnya, Xiao Tian hanya menciumnya dengan mesum, tetapi karena dia memberinya handjob, dia menggerakkan tangan kanannya ke payudaranya dan mulai meremasnya. Ye Qingyu menggerakkan tangan kanannya ke atas dan ke bawah lebih cepat ketika Xiao Tian meremas payudara kirinya. Tidak ada dari mereka yang ingin menghentikan ciuman itu, dan mereka juga menggerakkan kepala mereka ke kiri dan ke kanan untuk membuatnya lebih menyenangkan bagi mereka berdua. Karena agak sulit menciumnya dengan penuh gairah dalam posisi itu, Xiao Tian mencengkeram pantatnya dan mendudukkannya di pangkuannya tanpa menghentikan. Ciumannya sebenarnya, Xiao Tian ingin terus meremas payudaranya, tetapi tiba-tiba dia ingin bermain dengan vaginanya. Karena alasan ini, Xiao Tian berhenti meremas payudaranya dan menggerakkan tangan kanannya ke vaginanya. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Tian akan bermain dengan vaginanya, tetapi Ye Qingyu masih terkejut dan membelalakan matanya sejenak ketika Xiao Tian tiba-tiba mengusap bibir vaginanya. Saat ini, Ye Qingyu sedang duduk di pangkuannya, di dekat lututnya. Karena Xiao Tian tidak menutup kedua kakinya, vaginanya berada di antara kedua kakinya. Hal ini memudahkan Xiao Tian untuk bermain dengan vaginanya, jadi dia terus bermain dengan vaginanya sambil menciumnya dengan penuh gairah. Ye Qingyu melepaskan ciumannya ketika Xiao Tian tiba-tiba memasukkan jari tengahnya ke dalam vaginanya. Dia tidak hanya menghentikan ciumannya, tetapi dia juga berhenti memberinya handjob. Meskipun dia tidak membelai penisnya lagi, dia masih memegang penisnya. Ekspresi yang menarik muncul di wajahnya ketika Xiao Tian memasukkan jari tengahnya ke dalam vaginanya dengan lebih cepat. Ketika Xiao Tian melihat ekspresinya, dia tidak bisa menahan diri untuk menggerakkan jari tengahnya lebih cepat dan lebih cepat. Ekspresinya benar-benar membuatnya ingin mengacak-acak vaginanya. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat ekspresinya yang menarik, tetapi ekspresinya tidak pernah gagal membuatnya semakin bergairah. Karena itu, penisnya berdenyut lagi dan keinginan untuk memasukkan penisnya ke dalam vaginanya tiba-tiba tumbuh lebih besar. Karena alasan ini, Xiao Tian menarik jari tengahnya keluar dari vaginanya dan menatap matanya. Meskipun Xiao Tian tidak mengatakan sepatah kata pun, Ye Qingyu mengerti apa yang ada dalam pikirannya. Tanpa menunggu sedetik pun, Ye Qingyu memposisikan vaginanya di atas penisnya. Ye Qingyu berteriak kegirangan ketika penis Xiao Tian perlahan memasuki vaginanya. Begitu penisnya berada di dalam vaginanya, Xiao Tian memegang pantatnya karena dia benar-benar ingin meniduri vaginanya. Namun, ketika dia hendak menggerakkan tubuhnya ke atas dan ke bawah,
Ye Qingyu segera berbicara, Tian, tunggu. Mari kita seperti ini dulu. Sudah beberapa hari sejak dia bisa merasakan kehangatan tubuhnya dengan penisnya yang jauh di dalam vaginanya. Itulah sebabnya dia memeluknya dan meletakkan kepalanya di dadanya. Baiklah, meskipun Xiao Tian ingin menidurinya secepat mungkin, tetapi dia memutuskan untuk mengabulkan keinginannya. Bukan ide yang buruk untuk tetap dalam posisi itu karena dia bisa mencium aroma tubuhnya. Dia tidak hanya bisa merasakan kehangatan tubuhnya, tetapi dia masih bisa merasakan kenikmatan karena otot-otot vaginanya meremas penisnya dengan liar. Tian, apakah kamu mencintai bibimu? Ye Qingyu bertanya. Kata-katanya sangat mengejutkannya. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba bertanya apakah dia mencintainya atau tidak. Tentu saja, aku mencintaimu, Bibi. Setelah mengatakan itu, dia melingkarkan lengannya di pinggang Bibi dan memeluknya dengan lembut. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Karena perilakumu terhadapku telah berubah. Ye Qingyu langsung menjawab, tidak hanya padaku, tetapi juga pada kakak perempuan. Xiao Tian mengangkat kepalanya untuk menatap wajahnya. Itu hanya perasaanmu. Tidak, aku yakin akan hal itu. Ye Qingyu menggelengkan kepalanya. Kakak perempuan juga berpikir begitu. Xiao Tian ingin memberitahunya bahwa merekalah alasan mengapa perilakunya terhadap mereka berubah. Namun, dia tahu bahwa itu bukanlah ide yang bagus. Bisakah kita kembali seperti dulu? Ye Qingyu benar-benar ingin hubungan mereka kembali seperti dulu. Meskipun dia senang dengan hubungan mereka saat ini, tetapi hubungan mereka tidak sebaik hubungan mereka sebelumnya. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dan ibu dengan lebih baik mulai sekarang. Jawab Xiao Tian, bisakah kita mulai sekarang? Ye Qingyu meletakkan tangannya di bahunya sehingga akan lebih mudah baginya untuk bergerak nanti. Karena dia setuju, Xiao Tian tidak membuang waktu dan segera meletakkan tangannya di pantatnya sebelum akhirnya, dia mengangkat tubuhnya ke atas dan ke bawah. Mulut kecil Ye Qingyu terbuka, mengeluarkan erangan menggoda. Karena vaginanya basah, suara aktivitas terlarang mereka bisa terdengar di telinga mereka. Tak lama kemudian, kamar mandi dipenuhi dengan erangannya. Tentu saja, mereka tidak menunjukkan sedikit pun perhatian untuk itu dan hanya menikmati aktivitas terlarang mereka. Xiao Tian menggerakkan tubuhnya ke atas dan ke bawah selama beberapa detik sebelum akhirnya, dia berhenti. Pemandangan payudaranya yang indah memantul di depan matanya, membuatnya ingin memainkannya. Seolah-olah payudaranya meminta perhatian. Saat Xiao Tian memainkan payudaranya, Ye Qingyu menggesek pinggangnya ke belakang dan ke depan. Ye Qingyu setengah menutup matanya dan memiringkan kepalanya ke belakang ketika Xiao Tian tiba-tiba menggigit puting kanannya. Setelah Xiao Tian menggigit putingnya, dia menatap matanya seolah-olah dia menyuruhnya untuk mencium bibirnya. Xiao Tian tidak membuang waktu dan mencium bibirnya. Tak lama kemudian mereka berciuman lagi. Setelah Xiao Tian melepaskan ciumannya, Ye Qingyu berkata, Tian, ayo ganti posisi. Tentu. Xiao Tian senang setelah mendengar perkataannya karena biasanya, dialah yang selalu menyarankan untuk ganti posisi. Tapi posisi seperti apa yang kau inginkan? Bisakah kau berbaring di lantai? Jawab Ye Qingyu, aku ingin berada di atas sekarang. Sesuai keinginanmu, Nona. Xiao Tian langsung berbaring di lantai. Tentu saja, dia tidak mengeluarkan penisnya dari vaginanya karena dia ingin mereka tetap berhubungan. Ye Qingyu kemudian meletakkan tangannya di dada pria itu dan mulai menggerakkan tubuhnya ke atas dan ke bawah lagi. Pada saat ini, Xiao Tian tidak melakukan apa-apa dan hanya menikmati sensasi penisnya yang dililit oleh vaginanya yang ketat. Ketika Xiao Tian sedang melihat payudaranya yang memantul ke atas dan ke bawah, Ye Qingyu tiba-tiba menurunkan tubuh bagian atasnya dan menciumnya lagi. Seolah-olah dia kecanduan menciumnya dan ingin menciumnya selamanya. Tentu saja, dia tidak berhenti menggerakkan pinggangnya. Namun, itu hanya berlangsung selama beberapa detik sebelum akhirnya, dia berhenti menggerakkan pinggangnya. Setelah dia puas menciumnya, Ye Qingyu mengangkat tubuh bagian atasnya lagi. Awalnya, dia ingin menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah lagi tetapi memutuskan untuk berubah pikiran. Tanpa memberitahunya, Ye Qingyu berbalik, menyebabkan punggungnya menghadap Xiao Tian. Dia segera menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah lagi setelah meletakkan tangannya di kaki Xiao Tian. Ketika Xiao Tian melihat pantatnya yang seksi menyentuh pinggangnya berulang kali, keinginan untuk menidurinya dengan cepat tiba-tiba muncul di benaknya.
Karena alasan ini, dia memegang pinggulnya dan duduk. Karena Ye Qingyu tahu bahwa dia ingin menidurinya dari belakang, dia melepaskan tangannya dari kaki Xiao Tian dan memposisikan dirinya. Ah, 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 ah. Erangan berulang kali keluar dari mulutnya saat Xiao Tian menghentakkan penisnya dengan cepat. Karena penisnya terus-menerus mengenai rahimnya, tangannya tidak dapat lagi menopangnya, menyebabkan kepalanya jatuh ke lantai. Namun, Xiao Tian tidak mempedulikannya, sebaliknya, dia menggerakkan pinggangnya semakin cepat. Karena kenikmatan yang diberikannya terlalu besar, Ye Qingyu segera mencapai batasnya. Aku sedang ejakulasi. Saat ini, Ye Qingyu tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Tubuhnya sangat lemah karena sebelumnya, dia mengalami orgasme hebat. Meskipun dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya, tetapi ekspresi yang mempesona muncul di wajahnya. Seolah-olah dia baru saja mengalami kenikmatan terbesar. Sementara Xiao Tian, di sisi lain, tidak melakukan apapun dan hanya menatapnya. Karena dia telah mengalami orgasme sebelumnya, dia berhenti menggerakkan pinggangnya untuk membiarkannya orgasme. Tentu saja, dia tidak menarik penisnya keluar dari vaginanya karena dia bermaksud untuk terus berhubungan seks dengannya. Sudah beberapa hari sejak mereka berhubungan seks lagi. Itulah sebabnya dia ingin terus menidurinya dan mengeluarkan spermanya di vaginanya yang ketat. Ketika Xiao Tian menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi bergetar, dia tidak membuang waktu dan segera mendorong penisnya lagi. Karena tubuhnya masih lemah, Ye Qingyu hanya bisa mengerang. Dia tahu bahwa Xiao Tian akan terus menidurinya setelah dia selesai mengalami orgasme. Itu sebabnya dia tidak terkejut dengan tindakannya. Meskipun tubuhnya masih sensitif dan lemah, dia tidak menyuruhnya untuk berhenti. Selama dia bisa memuaskannya, dia akan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan dengan tubuhnya. Detik berganti menit, dan tanpa disadari, mereka telah bercinta selama beberapa menit sejak dia mencapai orgasme pertamanya. Namun, tidak ada tanda-tanda dia mencapai batasnya, sebaliknya, dialah yang hampir mencapai orgasme lagi. Karena tubuhnya masih sensitif dan lemah, ditambah dengan penisnya yang memukul rahimnya setiap kali dia menggerakkan pinggangnya, Ye Qingyu akhirnya mencapai batasnya. Aku sedang ejakulasi, karena dia tidak memiliki kekuatan lagi, dia hanya bisa mengatakannya dalam hatinya. Asteris cerat, sekali lagi, dia mengalami orgasme hebat sampai-sampai lantai menjadi basah karenanya. Oh, kamu mengalami orgasme hebat lagi. Seperti sebelumnya, Xiao Tian berhenti mendorong penisnya saat dia mengalami orgasme. Ya, meskipun dia berhasil menjawabnya, tetapi suaranya kecil. Bahkan Xiao Tian hampir tidak bisa mendengarnya. Karena dia ingin melihat wajahnya, Xiao Tian membalikkan tubuhnya, membuatnya berbaring telentang. Ketika Xiao Tian melihat ekspresi di wajahnya, dia tidak bisa menahan rasa bangga. Jika ada yang melihat ekspresinya, mereka akan segera tahu bahwa dia baru saja merasakan kenikmatan yang luar biasa. Lihatlah wajahnya, aku yakin siapapun akan menjadi gila jika mereka tahu orang yang baru saja memberinya begitu banyak kenikmatan tidak lain adalah keponakannya. Meskipun air liur terus menetes dari sudut mulutnya, Xiao Tian tidak merasa jijik, sebaliknya, dia tampak begitu lezat di matanya. Karena alasan ini, dia menundukkan tubuhnya dan mencium bibirnya. Ye Qingyu langsung melingkarkan lengannya yang ramping di punggungnya saat Xiao Tian tiba-tiba menciumnya. Meskipun dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tetapi dia masih bisa menggerakkan lidahnya. Saat Xiao Tian menciumnya, dia mulai menggerakkan pinggangnya lagi. Dia tidak ingin membuang waktu karena setiap detik itu penting. Saat ini, pikiran Ye Qingyu sudah berada di awan 9. Dia benar-benar suka berhubungan seks dengannya karena dia tidak pernah gagal membuatnya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Tidak lama setelah itu, Xiao Tian akhirnya mencapai batasnya. Namun, dia tidak menghentikan ciumannya dan terus menyetubuhi vaginanya yang ketat. Embun, teriak Xiao Tian dalam hatinya. Karena dia ingin mengisi vaginanya dengan spermanya, dia tidak mengeluarkan penisnya dari vaginanya saat dia sedang orgasme. Dia tahu bahwa bibinya akan mengizinkannya untuk mengeluarkan sperma di dalam dirinya. Itulah sebabnya dia tidak meminta izinnya dan segera mengeluarkan sperma putihnya jauh di dalam vaginanya. Setelah mengeluarkan semua spermanya jauh di dalam vaginanya, Xiao Tian menarik penisnya keluar dari vaginanya dan duduk di sebelahnya. Bukannya dia tidak ingin terus berhubungan seks dengannya, tetapi dia ingin melihat spermanya di dalam vaginanya. Hufet,
Hufet, Ye Qingyu tidak melakukan apapun saat Xiao Tian merentangkan vaginanya menggunakan jari-jarinya. Bagaimana? Hebat, hebat sekali, jawab Xiao Tian. Apakah hari ini hari aman untukmu? Jangan khawatir, aku akan minum pil kebon nanti. Karena Xiao Tian selalu mengeluarkan spermanya di dalam vaginanya, Ye Qingyu membeli banyak pil kebon. Bukan hanya dia, tetapi kakak perempuannya juga membeli banyak pil kebon. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka akan berhubungan seks dengannya lagi, mereka segera membeli banyak pil kebon lebih awal. Mereka tahu itu tidak 100% aman, tetapi setidaknya, itu bisa mengurangi kekhawatirannya tentang kehamilan. Ketika Xiao Tian mendengar kata-katanya, dia segera menyuruhnya duduk di lantai dengan punggungnya bersandar di bak mandi. Karena dia membantunya membersihkan penisnya sebelumnya, Xiao Tian ingin melakukan hal yang sama. Tanpa memberitahunya, dia meraih kepala pancuran dan mulai membersihkan vaginanya. Meskipun tindakannya sangat mengejutkannya, Ye Qingyu tidak melakukan apapun. Tubuhnya masih lemah, jadi dia senang ketika Xiao Tian ingin membersihkan vaginanya. Ye Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan ketika Xiao Tian membersihkan vaginanya karena ketika dia melakukannya, dia memasukkan jari tengahnya ke dalam vaginanya. Ketika dia melihat sperma putihnya keluar dari vaginanya, dia langsung berkata, "Wow, aku mengeluarkan banyak sperma di vaginamu tadi." "Ya, aku juga bisa merasakannya." Ye Qingyu perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Karena dia juga ingin melihat spermanya di vaginanya, dia menundukkan kepalanya. "Kamu banyak sekali ejakulasi." Xiao Tian mencium bibirnya sebelum menjawab. "Itu karena vaginamu terasa luar biasa. Aku senang vaginaku bisa memuaskanmu." Ye Qingyu menjawab sambil tersenyum. "Sudah bersih. Kau bisa berhenti sekarang." Xiao Tian berhenti membersihkan vaginanya dan berkata, "Ayo ke kamarmu sekarang." Ye Qingyu menganggukkan kepalanya. Ketika Ye Qingyu hendak bangun, Xiao Tian langsung menggendongnya seperti putri. Hal ini membuat Ye Qingyu melingkarkan lengan kanannya di leher Xiao Tian dan tersenyum lembut. Meskipun dia bisa berjalan ke kamarnya, tetapi dia lebih suka digendong olehnya. Ketika mereka melangkah ke kamarnya, mereka melihat Ye Xueyin berbaring di tempat tidur. "Apakah kau menikmati berhubungan seks di kamar mandi?" Sebelumnya, dia bisa mendengar erangan Ye Qingyu. Itulah sebabnya dia tahu bahwa Xiao Tian dan Ye Qingyu berhubungan seks di kamar mandi. "Ya," Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. "Kalau begitu, mari kita berhubungan seks lagi sekarang." Ye Xueyin berbicara, "Mari kita bertiga lagi." Dia ingin berhubungan seks dengan Xiao Tian. Itulah sebabnya dia mengatakan sesuatu seperti itu. "Tentu," jawab Xiao Tian sebelum menatap bibinya. "Kau juga setuju, kan?" "Tidak." Meskipun Ye Qingyu ingin beristirahat beberapa menit sebelum berhubungan seks dengannya lagi, tetapi karena mereka ingin melakukan seks bertiga, dia memutuskan untuk setuju. "Bagus," jawab Xiao Tian. Kemudian mereka melakukan seks bertiga lagi. Mereka berhubungan seks selama lebih dari 1 jam sebelum akhirnya, mereka berhenti. "Keren banget," ucap Xiao Tian dengan raut wajah gembira. "Aku suka banget seks bertiga." Saat ini, mereka sedang berbaring di ranjang, telanjang. Seperti biasa, dia berbaring di antara Ye Qingyu dan Ye Xueyin. Ye Qingyu berada di sisi kirinya sementara Ye Xueyin di sisi satunya. "Tentu saja kamu suka karena dengan seks bertiga, kamu bisa meniduri 2 wanita sekaligus." Ye Qingyu juga suka seks bertiga. Dia tidak hanya bisa merasakan kenikmatan, tetapi hubungan mereka juga bisa semakin dekat dengan seks bertiga. "Aku juga suka seks bertiga," ucap Ye Xueyin sebelum memeluk lengan kanan Xiao Tian. "Ayo kita sering-sering seks bertiga di masa depan." "Tentu," Xiao Tian langsung menjawab. "Aku tidak hanya akan melakukan seks bertiga, tetapi aku juga akan berpesta seks di masa depan." Xiao Tian tidak bisa menahan senyum senang ketika dia tahu ada kemungkinan besar dia bisa berpesta seks di masa depan. "Bibi, Ibu, bagaimana kalau kita mengadakan pesta kecil besok sore?" Xiao Tian mengganti topik pembicaraan. "Tentu saja, Ibu suka pesta," Ye Xueyin menjawab dengan riang. Dulu, mereka sering mengadakan pesta kecil di halaman belakang, dan mereka juga bersenang-senang setiap kali melakukannya. Itulah sebabnya Ye Xueyin sangat gembira ketika Xiao Tian ingin mengadakan pesta kecil lagi. "Kenapa tiba-tiba kamu ingin mengadakan pesta kecil?" Ye Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Yah,"
Sudah lama sekali kita tidak mengadakan pesta kecil, kan? Jawab Xiao Tian. Tentu saja, ayo kita adakan pesta kecil besok. Ye Qingyu senang mengadakan pesta kecil bersama kakak perempuan dan keponakannya karena itu bisa membuat hubungan mereka lebih dekat dari sebelumnya. Sempurna, ayo kita adakan pesta kecil di halaman belakang besok. Xiao Tian tersenyum senang ketika mereka setuju untuk mengadakan pesta kecil. Oh benar, bagaimana kalau kita undang beberapa orang kali ini? Nanti akan lebih menyenangkan, semakin banyak semakin meriah, kan? Mendengar kata-katanya, Ye Xueyin dan Ye Qingyu tidak langsung menjawab dan saling menatap. Mereka tiba-tiba merasa bahwa Xiao Tian ingin membawa wanita-wanitanya yang lain ke pesta mereka nanti. Bukannya mereka tidak ingin berpesta dengan wanita-wanita lain, tetapi mereka hanya ingin berpesta dengannya. Namun, mereka tahu bahwa Xiao Tian akan kecewa dengan mereka jika mereka mengatakan itu. Apakah kamu ingin mengundang pacar-pacarmu yang lain juga? Ye Qingyu memutuskan untuk bertanya untuk memastikan apakah tebakannya benar atau tidak. Ya, Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. Ye Qingyu dan Ye Xueyin langsung menundukkan kepala. Xiao Tian hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat ibu dan bibinya. Jangan seperti ini, mereka juga wanitaku, aku tahu ini sulit bagi kalian berdua, tapi kenapa tidak mencobanya? Mungkin kalian berdua akan menyukainya nanti. Setelah terdiam beberapa detik, Ye Xueyin dan Ye Qingyu menjawab serempak. Baiklah, Xiao Tian memeluk mereka dan berkata, kalian berdua harus ingat bahwa kalian semua adalah wanitaku, jadi tentu saja, aku ingin membuat wanita-wanitaku bahagia. Tolong pahami posisiku di sini. Bukannya Ye Qingyu dan Ye Xueyin tidak ingin bertemu Si Fei dan Liu Ning, tetapi itu terlalu tiba-tiba. Mereka masih belum siap melihat Xiao Tian bermesra-mesraan dengan wanita-wanita lainnya. Xiao Tian mencium kening mereka dan berkata, cintaku pada kalian berdua tidak palsu, tetapi cintaku pada mereka juga nyata. Aku sangat berharap kita bisa rukun di masa depan. Kami mengerti, Ye Qingyu dan Ye Xueyin berkata serempak. Aku akan memperlakukan kalian berdua lebih baik mulai sekarang. Meskipun Xiao Tian telah mengatakan hal yang sama kepada bibinya sebelumnya, tetapi dia mengulangi kata-katanya karena dia ingin ibunya tahu bahwa dia akan memperlakukannya dengan lebih baik nanti. Janji, Ye Xueyin menatap matanya. Janji, Xiao Tian menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa akur dengan wanita-wanitamu yang lain nanti. Karena Xiao Tian telah berjanji untuk memperlakukannya dengan lebih baik mulai sekarang, Ye Xueyin ingin membuatnya lebih bahagia juga. Itulah sebabnya dia akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa akur dengan wanita-wanitanya yang lain nanti. Xiao Tian kemudian menoleh ke arah bibinya dan bertanya, bagaimana denganmu, bibi? Aku juga, Ye Qingyu menjawab, aku juga akan melakukannya. Xiao Tian senang setelah mendengar kata-kata mereka. Meskipun dia tidak tahu apakah mereka bisa akur atau tidak, tetapi setidaknya, mereka akan mencobanya nanti. Selama mereka memiliki kemauan untuk melakukan itu, Xiao Tian yakin bahwa wanita-wanitanya bisa akur nanti. Setelah itu, mereka berbicara selama sekitar 2 jam sebelum akhirnya, mereka tertidur. Tanda hubung 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 tanda hubung. Keesokan paginya, Ye Qingyu dan Ye Xueyin segera menuju ke dapur setelah bangun tidur. Pada pukul 5.55 pagi, Xiao Tian terbangun. Sudut bibirnya berkedut ketika dia menyadari bahwa bibi dan ibunya tidak ada di sampingnya. Namun, ketika dia mendengar suara di dapur, dia tahu bahwa ibu dan bibinya sedang memasak sarapan. Karena alasan ini, ia segera menuju ke dapur. Meskipun ia masih telanjang, ia tidak mempedulikannya. Wajahnya tersenyum lembut ketika melihat ibu dan bibinya di dapur. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian berjalan ke arah ibunya dan mencium pipi kirinya. Selamat pagi, Ibu. Ye Xueyin, yang sedang memotong wortel, menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan mencium pipinya juga. Selamat pagi, Tian. Ia berbicara dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Ia suka ketika Xiao Tian menciumnya di pagi hari setelah mengucapkan, selamat pagi, padanya. Setelah itu, Xiao Tian berjalan ke arah bibinya dan mencium pipinya juga. Selamat pagi, Bibi. Selamat pagi. Ye Qingyu tidak membalas ciumannya karena dia sedang memasak sup. Meskipun Xiao Tian berharap dia akan membalas ciumannya, dia tidak keberatan jika Ye Qingyu tidak melakukannya karena dia tahu bahwa Ye Qingyu sedang sibuk memasak sarapan.
Xiao Tian kemudian berdiri di belakangnya dan memeluknya dari belakang. Kelihatannya lesat. Meskipun Ye Qingyu senang ketika Ye Qingyu memeluknya dari belakang, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan bersikap biasa saja. Kenapa kamu tidak mandi sekarang? Hari ini, kamu akan pergi bekerja, kan? Sarapan akan siap setelah kamu selesai mandi. Karena dia tidak ingin mengganggu mereka, Xiao Tian setuju. Baiklah, setelah mengatakan itu, Xiao Tian mencium bibirnya sebelum berjalan ke kamar mandi. Seperti yang dikatakan Ye Qingyu, ketika dia selesai mandi, sarapan sudah siap. Kemudian mereka sarapan bersama sebelum Xiao Tian akhirnya pergi ke perusahaan Star Clothes. Yang mengejutkannya, ketika dia hampir sampai di kantornya, dia melihat si Fei berdiri di depan kantornya. Fei, apa yang kamu lakukan? Si Fei menoleh ke arahnya dan menjawab. Aku baru saja selesai menaruh dokumen di mejamu. Oh, ayo masuk, Xiao Tian berkata. Kemudian Xiao Tian dan si Fei memasuki kantornya. Sudut bibirnya berkedut ketika dia melihat setumpuk kertas di mejanya. Karena begitu banyak dokumen di mejanya, dia hampir tidak bisa melihat kursi kantornya. Xiao Tian tahu bahwa dia tidak datang ke kantor pusat perusahaan Star Clothes selama lebih dari seminggu. Namun, dia tidak menyangka bahwa pekerjaannya akan jauh lebih banyak dari yang dia kira. Ini adalah pekerjaanmu, si Fei langsung menjawab, dan tolong selesaikan dalam 3 hari karena kami membutuhkan dokumen-dokumen itu secepat mungkin. Apakah kamu ingin aku mati karena kelelahan? Mengapa kamu tidak membunuhku secara langsung sekarang? Ketika Xiao Tian ingat bahwa dia memiliki perusahaan lain, dia tiba-tiba berkeringat dingin. Dia yakin bahwa dia juga memiliki banyak pekerjaan di perusahaan Eternal Beautiful. Namun, Xiao Tian tidak mengeluh dan hanya menghela nafas. Karena perusahaannya tumbuh lagi, wajar saja jika pekerjaannya menjadi jauh lebih banyak. Dia bahkan senang karena, dengan ini, dia selangkah lebih dekat dengan impian pendahulunya. Setelah duduk di sofa, Xiao Tian bertanya, bagaimana perusahaannya? Karena dia tidak datang ke perusahaan selama lebih dari seminggu, Xiao Tian tidak tahu tentang perkembangan perusahaannya. Perusahaan berjalan dengan sangat baik. Si Fei menjawab setelah duduk di sisi kanannya. Kami berhasil menjual banyak pakaian. Pakaian yang dulunya kurang populer kini laku keras. Sepertinya mengangkatmu sebagai direktur bukanlah keputusan yang salah. Xiao Tian sangat gembira saat mengetahui bahwa perusahaannya berjalan dengan sangat baik. Hehe. Aku akan berusaha sebaik mungkin agar perusahaan ini tumbuh lebih besar di masa mendatang. Si Fei sangat gembira setelah mendengar perkataannya. Demi membuatnya senang, dia selalu berusaha sebaik mungkin agar perusahaan ini tumbuh setiap hari. Terkadang, dia bahkan memeriksa sendiri perkembangan toko karena dia ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik. Seperti yang diharapkan dari kekasihku. Kamu tidak hanya seksi, tetapi juga pintar. Xiao Tian memang merasa beruntung memiliki si Fei sebagai kekasihnya karena dia tidak pernah menyusahkannya dan selalu membantunya. Sejak dia membangun perusahaannya, si Fei telah banyak membantunya. Dia selalu memahaminya dan tidak pernah meminta apapun darinya. Yang dia inginkan selama ini adalah tetap berada di sisinya. Wajahnya tersenyum saat melihat ekspresi bahagianya. Tanpa memberinya peringatan, si Fei duduk di pangkuannya dan berkata, jika menurutmu aku melakukan pekerjaan dengan baik, tolong beri aku hadiah. Aku benar-benar menginginkan hadiah sekarang. Saat itu, mereka saling berhadapan, jadi dia bisa melihat ekspresi bahagia si Fei saat memujinya. Karena si Fei berkata bahwa dia menginginkan hadiah, dia langsung menangkup wajahnya dan mencium bibirnya. Awalnya, Xiao Tian ingin menghentikan ciuman itu setelah menempelkan bibirnya ke bibir Xiao Tian selama 3 detik. Namun, ketika dia hendak melakukannya, si Fei tiba-tiba mencoba memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Karena dia tidak ingin mengecewakannya, dia menyambut ciuman itu dengan membuka mulutnya dan membungkus lidahnya dengan lidahnya. Mereka berciuman panas selama beberapa detik sebelum akhirnya si Fei melepaskan ciumannya. Namun, setelah menghentikan ciumannya, si Fei menatap matanya dengan ekspresi yang memikat. Karena wajah mereka saling berdekatan, mereka dapat merasakan napas mereka yang panas. Hal ini membuat mereka merasa lebih bergairah. Sebenarnya, Xiao Tian tidak ingin melakukan hal-hal cabul padanya karena hari masih pagi dan dia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, ekspresinya yang memikat dan tubuhnya yang seksi membuatnya ingin melakukan yang sebaliknya.
Seolah-olah tubuhnya meminta perhatian. Karena mereka belum berhubungan seks selama lebih dari seminggu, ekspresinya yang memikat dan tubuhnya yang seksi membuat Xiao Tian tidak dapat menahan nafsu dalam dirinya. Fei, kunci pintunya. Baiklah, si Fei tidak membuang waktu dan segera mengunci pintu. Tentu saja, si Fei tahu alasan mengapa Xiao Tian ingin dia mengunci pintu. Seperti sebelumnya, setelah mengunci pintu, si Fei duduk di pangkuannya sambil menghadapnya. Sepertinya kekasihku sedang bernafsu. Kamu bahkan mengunci pintu segera setelah aku memintamu untuk melakukannya. Xiao Tian menggodanya, tapi bukankah kau yang memintaku melakukan itu? Jawab si Fei, apakah ini berarti kau juga merasa terangsang? Tentu saja, Xiao Tian tidak merasa malu saat mengakui bahwa ia juga merasa terangsang. Kekasihku yang seksi sedang duduk di pangkuanku dengan ekspresi cabul. Aku yakin pria manapun akan merasa terangsang jika melihat ekspresimu saat ini. Sepertinya kau menjadi semakin mesum sejak kita menjadi sepasang kekasih. Si Fei berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kemampuanmu untuk menahan nafsumu menjadi lebih mudah hancur. Aku dapat membuatmu terangsang dengan mudah sekarang. Itu karena aku mesum sejak awal. Xiao Tian mengakui bahwa ia memang mesum. Ia juga menyadari bahwa ia mudah terangsang saat bersama wanita-wanitanya. Dan kau adalah salah satu alasan mengapa aku menjadi seperti ini. Hehe, si Fei terkekeh setelah mendengar kata-katanya. Aku senang aku dapat membuatmu semakin mesum. Pada saat ini, si Fei bersikap seolah-olah membuatnya semakin mesum adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kalau begitu, sekarang kau harus bertanggung jawab. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian membuka kancing bajunya satu persatu. Ketika Xiao Tian sedang membuka kancing bajunya, si Fei menatapnya sambil terkekeh. Namun, karena Xiao Tian sedang fokus membuka kancing bajunya, si Fei tidak menyadarinya. Awalnya, si Fei mengira Xiao Tian akan langsung membuka bajunya, tetapi ternyata dia salah karena Xiao Tian berhenti membuka kancing bajunya ketika masih ada 2 kancing tersisa. Karena Xiao Tian ingin menghisap payudaranya, Xiao Tian pun memegang ujung bajunya dan menurunkannya hingga ke pinggul. Ketika melihat bra ungu seksi miliknya, Xiao Tian langsung berkata, "Apa ini? Kenapa kamu pakai bra seksi? Jangan bilang, kamu berencana merayuku tadi." "Tidak, karena aku ingin memakainya." Saat ini, si Fei berkata jujur. Dia benar-benar tidak berniat merayunya. Namun, alasan mengapa dia mengenakan bra ungu yang seksi adalah karena dia tidak ingin merasa malu ketika Xiao Tian tiba-tiba ingin melakukan hal-hal cabul dengannya. Awalnya, Xiao Tian ingin mengangkat branya agar dia bisa menghisap payudaranya dengan mudah. Namun, ketika dia menyadari bahwa itu adalah bra kait depan, dia langsung melepaskan kait branya. Xiao Tian tidak membuang waktu dan langsung memasukkan putingnya ke dalam mulutnya. Seperti sebelumnya, ketika Xiao Tian menjilati putingnya, si Fei hanya menatapnya. Dan karena betapa terampilnya dia menjilati dan menghisap puting kirinya, putingnya langsung tegak dalam sekejap. Tidak hanya itu, tetapi juga membuatnya semakin terangsang, membuatnya mengerang. Erangannya yang menggoda membuat Xiao Tian menjilati putingnya dengan lebih cabul. Sudah beberapa hari sejak dia bisa mendengar erangan seksinya. Itulah sebabnya dia berusaha sekuat tenaga untuk memberinya lebih banyak kenikmatan sehingga dia bisa mendengar erangan menggodanya lebih jauh. "Ah!" Si Fei berteriak ketika Xiao Tian tiba-tiba menggigit puting kanannya meskipun dia tahu bahwa Xiao Tian akan menggigit putingnya, dia tetap terkejut ketika Xiao Tian melakukannya. Tentu saja, dia tidak membencinya, sebaliknya, dia sangat menyukainya. Dia bahkan berharap Xiao Tian akan melakukan hal yang sama pada putingnya yang lain. Seolah-olah Xiao Tian dapat membaca pikirannya, dia segera menjilati puting kirinya dan menggigitnya. Saat ini, penis Xiao Tian sudah tegak. Itu membuatnya tidak nyaman karena dia mengenakan celana panjang ketat. Namun, dia terus menjilati dan mengisap payudaranya karena dia ingin memberinya lebih banyak kenikmatan. Detik demi detik berubah menjadi menit, dan tanpa disadari, Xiao Tian telah menjilati dan mengisap payudaranya selama beberapa menit. Namun, kantornya tidak dipenuhi dengan erangannya karena dia menggigit jari telunjuknya sambil berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengerang. Setelah memberinya ciuman di kedua payudaranya, Xiao Tian menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan berkata, "Fei, giliranmu untuk membalas." "Budi." Si Fei segera meluncur dari pangkuannya dan duduk di antara kedua kakinya. Tanpa menunggu sedetik pun,
Si Fei membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya yang besar. Si Fei tersenyum senang saat melihat penisnya yang besar. Tuan penis besar, sudah lebih dari seminggu sejak terakhir kali aku melihatmu. Meskipun dia sering mendengar si Fei berbicara dengan penisnya, Xiao Tian tetap tidak bisa menahan senyum setiap kali dia melakukannya. Kau benar, Tuan penis besar sangat merindukan mulut kecilmu, jadi tolong buat dia bahagia sekarang. Tentu, hehe. Si Fei tidak menyangka Xiao Tian akan mengatakan sesuatu seperti itu. Biasanya, dia tidak pernah bersikap seperti itu setiap kali dia berbicara dengan penisnya. Itulah sebabnya dia terkikik mendengar kata-katanya. Si Fei kemudian membuka mulut kecilnya dan menjulurkan lidah merah mudanya yang lembut. Meskipun dia ingin segera menghisap kelenjarnya, tetapi si Fei tidak melakukannya, sebaliknya, dia menjilati batang bawah pria itu dan naik ke kelenjarnya. Karena sudah beberapa hari sejak dia merasakan penisnya yang besar lagi, api nafsu di dalam dirinya semakin besar saat dia memasukkan kelenjarnya ke dalam mulut kecilnya. Dia tidak menjilati kepala penisnya seperti biasa, sebaliknya, dia memasukkan penisnya ke dalam mulutnya sedalam mungkin karena dia tahu bahwa Xiao Tian suka sekali melakukan deep throat. Dan tebakannya benar karena ketika dia memasukkan semua penisnya ke dalam mulutnya, Xiao Tian memiringkan kepalanya ke belakang dan mengerang. Ah, Fei, kamu memang yang terbaik. Setelah mendengar kata-katanya, si Fei ingin memberinya lebih banyak kenikmatan. Dia memutar lidahnya yang lembut di kepala penisnya beberapa kali sebelum akhirnya, dia memasukkan semua penisnya dalam-dalam ke dalam mulutnya lagi. Kali ini, dia menggerakkan kepalanya maju dan mundur dengan cepat. Meskipun dia sering memasukkan semua penisnya ke dalam mulutnya, tetapi karena seberapa besar penisnya, dia masih hampir tersedak. Tentu saja, dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak muntah karena dia ingin membuat Xiao Tian semakin bergairah. Ketika Xiao Tian melihat wajah mesum si Fei saat memberikan blowjob, hasrat untuk meniduri mulut mungilnya tiba-tiba muncul dalam benaknya. Xiao Tian tahu bahwa si Fei akan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Karena alasan ini, ia meraih kepala si Fei dan berdiri. Ia tidak membuang waktu dan langsung memasukkan penisnya dalam-dalam ke dalam mulutnya dengan cepat. Meskipun tindakannya sangat mengejutkannya, si Fei tidak melakukan apapun ketika Xiao Tian memperlakukan mulutnya seolah-olah mulutnya adalah vaginanya. Ia bahkan meremas payudaranya dan mencubit putingnya. Oh, Xiao Tian merasakan kenikmatan luar biasa setiap kali penisnya memasuki tenggorokannya, membuatnya mengerang kegirangan. Ia sangat menyukainya ketika berhubungan seks dengan si Fei karena setiap kali mereka berhubungan seks, ia dapat bersikap seliar yang ia inginkan. Tanpa disadari, Xiao Tian telah meniduri mulut mungil si Fei selama beberapa menit. Namun, ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti sampai akhirnya, ia mencapai batasnya. Aku mau keluar. Xiao Tian tidak menarik penisnya keluar dari mulutnya, dan karena penisnya berada dalam di mulutnya, spermanya langsung mencapai tenggorokannya, melewati mulutnya. Yang tidak disadari Xiao Tian adalah si Fei juga mengalami orgasme kecil saat mengeluarkan spermanya di tenggorokannya. Namun, karena mulutnya penuh dengan penis besarnya, dia tidak bisa mengerang atau mengatakan apapun. Setelah menarik penisnya keluar dari mulutnya, Xiao Tian meraih pinggangnya dan membuatnya berdiri. Kali ini biarkan aku mencicipi vaginamu. Tanpa menunggu jawabannya, Xiao Tian melepas celananya. Namun, saat dia hendak melepaskan celana dalamnya, dia melihat celana dalamnya sudah basah. Oh, celana dalammu sudah basah. Xiao Tian mencium vaginanya melalui celana dalamnya sebelum melepaskannya. Karena si Fei tahu bahwa Xiao Tian ingin menjilati vaginanya, dia merentangkan kakinya selebar mungkin agar lebih mudah baginya untuk mencicipi vaginanya. Tidak peduli berapa kali aku melihat vaginamu selalu terlihat sangat lezat di mataku. Ketika dia melihat vaginanya yang indah dipenuhi cairan cintanya, Xiao Tian membuka vaginanya dan mulai menikmati vaginanya. */ Xiao Tian menjilati vaginanya selama sekitar 3 detik sebelum akhirnya meminum nektarnya. Karena sudah lebih dari seminggu sejak dia mencicipinya, dia merasa nektarnya lebih lezat dari biasanya. Setelah meminum nektarnya, Xiao Tian menatapnya dan berkata, enak sekali. Hehe, si Fei tidak bisa menahan tawa setelah melihatnya. Kalau begitu, kamu bisa meminumnya lebih banyak. Itu yang ingin aku lakukan. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian menjilati vaginanya dan meminum nektarnya lagi. Si Fei menggigit bibir bawahnya dan memiringkan kepalanya ke belakang.
Dia sangat merindukan sensasi saat lidah lembutnya menjilati vaginanya. Sensasi saat dia memasukkan lidahnya ke dalam lubang vaginanya atau sensasi saat dia menggigit klitorisnya dengan lembut. Itulah sensasi yang paling dirindukannya sejak dia pergi ke Beijing. Setelah menjilati vaginanya secara vertikal beberapa kali, Xiao Tian memasukkan klitorisnya ke dalam mulutnya dan mulai menjilatinya. Dia memutar-mutar lidahnya di sekitarnya selama beberapa detik sebelum akhirnya, dia menggigit klitorisnya dengan lembut. Tindakannya membuat erangannya semakin keras dan cepat. Karena kenikmatan yang diterimanya terlalu besar, kakinya menjadi lemas. Karena alasan ini, dia memegang kepala Xiao Tian untuk membantunya tetap berdiri. Saat Xiao Tian menjilati dan mengisap vaginanya, Si Fei tanpa sadar menggerakkan pinggulnya ke depan dan ke belakang seolah-olah dia ingin Xiao Tian mendorong lidahnya ke dalam vaginanya sedalam mungkin. Ah, ah, ah. Asteris gul, gul, gul. Suara Xiao Tian meminum nektarnya terdengar di telinga mereka. Semakin banyak Xiao Tian meminum nektarnya, semakin bergairah dia. Karena alasan ini, penisnya berdenyut berulang kali, dan cairan praejakulasi menetes dari ujung penisnya seperti air yang mengalir. Karena tidak mampu menahan nafsu dalam dirinya, Xiao Tian menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan melepas celananya. Setelah duduk di sofa, dia langsung berkata, "Kemarilah." Si Fei tidak membuang waktu dan segera melakukan apa yang diperintahkan. Setelah memposisikan vaginanya yang basah di atas penisnya yang tegak, dia menurunkan tubuhnya. Ah, ah, Si Fei merasa vaginanya penuh saat penisnya berada di dalam vaginanya. Vaginaku sangat merindukan perasaan ini. Penisku juga sangat merindukan vaginamu. Mungkin karena mereka tidak berhubungan seks selama lebih dari seminggu, Xiao Tian merasa vaginanya jauh lebih ketat dari biasanya. Cara otot-otot vaginanya meremas penisnya lebih liar dari biasanya. Seolah-olah vaginanya telah menunggu penisnya sepanjang waktu. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang menggerakkan tubuh mereka. Mereka masih ingin menikmati sensasi tubuh mereka yang terhubung. Xiao Tian meletakkan jari tengah dan telunjuk kanannya di depan wajahnya dan berkata, "Jilat saja." Karena Xiao Tian ingin dia menjilati jari-jarinya, Si Fei segera melakukan apa yang diperintahkan. Dia membuka mulutnya yang kecil dan memasukkan jari tengah dan telunjuk Xiao Tian ke dalam mulutnya yang basah. Si Fei dengan terampil menjilati jari-jarinya dan memperlakukannya seolah-olah jari tengah dan telunjuk Xiao Tian adalah permen paling lezat di dunia. Awalnya, Xiao Tian hanya menatap wajahnya saat dia menjilati dan mengisap jari-jarinya. Namun, ekspresi cabulnya membuat Xiao Tian ingin melakukan sesuatu yang lebih padanya. Karena itu, Xiao Tian memainkan payudaranya dan mencubit putingnya menggunakan tangan kirinya. Saat melakukannya, vaginanya tiba-tiba meremas penisnya dengan erat seolah-olah vaginanya ingin menghancurkan penisnya. Hal ini membuat Xiao Tian ingin menidurinya secepat mungkin. Karena itu, dia menarik jarinya keluar dari mulutnya dan mencengkeram pinggulnya. Si Fei, yang tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Tian, tersenyum senang. Dia benar-benar ingin Xiao Tian mengacak-acak vaginanya dan mengisi vaginanya dengan spermanya. Dia bahkan meletakkan tangannya di bahu Xiao Tian sehingga dia bisa menggerakkan tubuhnya seirama dengan gerakannya nanti. Namun, ketika Xiao Tian hendak menggerakkan tubuhnya ke atas dan ke bawah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seseorang mengetuk pintunya. Sialan, Xiao Tian mengumpat dalam hatinya. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali dia berhubungan seks dengan Si Fei. Namun ketika mereka hendak berhubungan seks lagi, seseorang tiba-tiba mengganggu mereka. Tentu saja, Xiao Tian kesal dengan ini, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Xiao Tian dan Si Fei yang sudah siap menikmati waktu bersama menghentikan kegiatan mereka dan saling menatap. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan ekspresi khawatir karena sebelumnya, Si Fei telah mengunci pintu. Mereka hanya ingin tahu siapa orang yang mengganggu waktu mereka. "Tuan, saya punya beberapa dokumen yang perlu Anda tanda tangani." Suara Lin Xingxue terdengar dari seberang pintu. Sebelumnya, rekan kerjanya mengatakan bahwa Xiao Tian ada di kantornya. Karena sudah lebih dari 10 hari sejak dia melihatnya, Lin Xingxue yang ingin bertemu dengannya segera menuju ke kantornya. Meskipun dia menyatakan, beberapa dokumen memerlukan tanda tangannya, tetapi itu hanya alasan untuk menemuinya. Karena Xiao Tian tidak menjawab, dia mengetuk pintu lagi. "Tuan, ini saya Lin Xingxue. Bolehkah saya masuk ke kantor Anda? Apa yang harus kita lakukan?" Si Fei bertanya.
Si Fei akan melakukan apapun yang diinginkannya. Jika dia ingin terus berhubungan seks, dia akan dengan senang hati mengikuti keinginannya. Tetapi jika dia ingin berhenti, dia juga baik-baik saja dengan itu karena mereka dapat berhubungan seks kapanpun mereka mau. Meskipun Xiao Tian ingin terus berhubungan seks dengannya, dia memutuskan untuk berhenti setelah berpikir selama beberapa detik. Bukannya dia ingin melihat Lin Xingxue, tetapi dia pikir dokumen yang dibawa Lin Xingxue sangat penting. Si Fei adalah kekasihnya. Jika dia tiba-tiba ingin berhubungan seks dengannya, dia bisa pergi ke rumahnya atau membawanya ke suatu tempat. Mari kita berhenti di sini. Baiklah, meskipun si Fei sedikit kecewa, tetapi dia setuju untuk berhenti berhubungan seks. Tuan, apakah Anda di sana? Lin Xingxue bertanya lagi. Setelah si Fei mengeluarkan penisnya dari vaginanya, mereka segera mengenakan pakaian mereka. Agar Lin Xingxue tidak mengira mereka berhubungan seks di kantornya, dia mengambil beberapa dokumen dan duduk di sofa. Setelah Xiao Tian membuka pintu, dia langsung tersenyum, masuklah. Wajah Lin Xingxue berseri-seri saat melihatnya. Sudah beberapa hari sejak dia tidak bisa melihat wajah tampannya. Dia sangat merindukan suara, senyum, dan mata hitamnya yang indah. Ketika dia mengira akan bisa menghabiskan waktu bersamanya selama beberapa menit, senyum di wajahnya semakin lebar. Namun, senyum di wajahnya membeku saat dia melangkah masuk ke kantornya. Dia tidak menyangka akan bertemu si Fei di kantornya. Tentu saja, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan bersikap biasa saja. Selamat pagi, Sue. Si Fei tersenyum saat melihat Lin Xingxue memasuki kantor Xiao Tian. Pagi, Lin Xingxue juga tersenyum. Apa yang kamu lakukan di sini? Kami sedang mengadakan pertemuan penting sekarang. Karena dia tidak bisa memberitahu Lin Xingxue bahwa mereka berhubungan seks sebelumnya, dia memutuskan untuk berbohong. Maaf kalau aku mengganggu pertemuan kalian. Lin Xingxue kemudian duduk di sebelah si Fei. Saat ini, Lin Xingxue tidak curiga dengan apa yang dilakukan Xiao Tian dan si Fei sebelumnya karena kantor Xiao Tian tidak berbau seks. Coba aku lihat dokumennya. Xiao Tian berbicara setelah duduk di sofa. Ini, Lin Xingxue memberikan dokumen itu kepada Xiao Tian. Setelah Xiao Tian membaca sekilas dokumen itu, dia langsung berkata, baiklah. Aku akan menandatanganinya nanti. Lin Xingxue menganggukkan kepalanya. Asteris diam. Kantornya menjadi sunyi senyap ketika tak seorang pun dari mereka berbicara lagi. Mereka tidak berbicara selama sekitar 10 detik. Apa ada yang perlu kau sampaikan lagi? Atau mungkin, masih ada yang ingin kau sampaikan padaku? Xiao Tian mengira Lin Xingxue akan langsung pergi setelah memberikan dokumen itu karena sampai sekarang, dia tidak mau bicara padanya jika tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Itulah sebabnya Xiao Tian penasaran mengapa dia masih berada di kantornya. Perasaan kaget yang mendalam muncul di hati Lin Xingxue. Apakah aku sudah tidak penting lagi di hatimu? Apakah cintamu padaku sudah benar-benar hilang? Lin Xingxue ingin menanyakan itu, tetapi dia merasa kata itu tersangkut di tenggorokannya saat hendak melakukannya. Dia tahu bahwa mereka sudah putus, tetapi dia tidak menyangka bahwa perilakunya terhadapnya juga akan berubah begitu cepat. Karena alasan ini, Lin Xingxue berdiri dan berkata, kalau begitu, aku akan kembali ke kantorku dulu. Jawab Xiao Tian. Setelah Lin Xingxue pergi, si Fei menoleh ke arahnya dan berkata, kau begitu jahat padanya tadi. Kau tahu dia ingin menghabiskan waktu bersamamu, kan? Aku tahu. Tentu saja, Xiao Tian tahu tentang itu. Si Fei tiba-tiba merasa kasihan pada Lin Xingxue. Jadi, apa yang ingin kau lakukan sekarang? Bagaimana kabar Kai Yasu? Apakah dia melakukan pekerjaannya dengan baik? Xiao Tian mengganti topik pembicaraan. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Si Fei langsung menjawab, kurasa dia ada di studio sekarang karena dia ada sesi foto hari ini. Ayo kita temui dia. Karena Xiao Tian tahu bahwa Kai Yasu sangat ingin bertemu dengannya, dia memutuskan untuk mengabulkan permintaannya sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Oh, kau ingin bertemu dengannya? Kata-katanya sangat mengejutkannya. Dulu, Xiao Tian tidak ingin bertemu Kai Yasu dengan menggunakan identitas aslinya. Itulah sebabnya dia terkejut. Ini hadiahnya atas kerja kerasnya. Xiao Tian memberinya jawaban yang jujur. Baiklah, ayo kita pergi ke studio sekarang. Si Fei menjawab, ya. Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Beberapa hari yang lalu, mereka menyewa kamar untuk studio mereka.
Itu tidak jauh dari perusahaan. Mereka hanya butuh 3 menit untuk mencapai studio dengan berjalan kaki. Dan seperti yang baru saja dikatakan si Fei, Cai Yazu sedang melakukan sesi foto. Ketika melihat Xiao Tian, wajahnya langsung tersenyum. Ia senang karena akhirnya bisa melihat sosok yang sangat ia idolakan. Namun, karena masih bekerja, ia tidak langsung menghampirinya. Bos, sutradara Si. Selamat pagi, bos. Selamat pagi, sutradara Si. Semua orang terkejut ketika melihat Xiao Tian dan Si Fei karena hingga saat ini, mereka belum pernah mengunjungi video tersebut. Bukan hanya sutradara mereka yang datang mengunjungi mereka, tetapi pemilik perusahaan juga datang ke studio. Salah satu asisten fotografer segera mengambil 2 kursi dan meletakkannya di depan Xiao Tian dan Si Fei. Bos, sutradara Si, silakan duduk. Terima kasih. Xiao Tian dan Si Fei berbicara serempak sebelum duduk di kursi. Sama-sama, asisten fotografer tersenyum senang setelah mendengar kata-kata mereka. Jangan pedulikan kami, kalian bisa kembali bekerja. Xiao Tian berkata, baiklah. Asisten fotografer kembali bekerja. Xiao Tian dan Si Fei kemudian menatap mereka dengan saksama. Bagaimana menurutmu? Apakah dia melakukan pekerjaannya dengan baik? Si Fei bertanya. Ya, dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Xiao Tian langsung menjawab. Ekspresinya alami dan dia juga berpose sesuai dengan pakaian yang dikenakannya. Xiao Tian tidak terkejut ketika Cai Yazu melakukan pekerjaan dengan sangat baik karena dia adalah model yang sedang naik daun sebelumnya. Aku juga berpikir begitu. Si Fei menjawab lama setelah itu, sesi foto pun berakhir. Cai Yazu tidak membuang waktu dan langsung berjalan ke arah Xiao Tian. Saat sudah di depannya, Cai Yazu membungkukkan badan sedikit dan berkata, senang bertemu denganmu, Tuan Xiao. Saya Cai Yazu, senang bertemu denganmu juga. Saya Xiao Tian. Xiao Tian menjawab sambil tersenyum. Saya dengar King Feng yang merekomendasikanmu untuk bekerja di perusahaan saya. Bagaimana, apakah kamu senang bekerja dengan kami? Ya, Cai Yazu menjawab, saya senang bekerja di sini. Semua orang di sini baik dan ramah. Saya senang mendengarnya. Saat Xiao Tian melihat ekspresi senang Cai Yazu, dia tersenyum lembut, ada kedai teh di dekat sini. Si Fei dan saya berencana untuk pergi ke sana. Apakah kamu ingin pergi ke sana bersama kami? Meskipun Xiao Tian tidak pernah berencana untuk pergi ke kedai teh bersama si Fei sebelumnya, dia memutuskan untuk berbohong kepadanya karena dia tahu bahwa Cai Yazu akan senang untuk terus mengobrol dengannya. Pada saat itu, si Fei yang tahu apa yang ada dalam pikirannya, langsung berbicara, Nona Cai, mari kita minum teh bersama. Tanpa berpikir 2 kali, Cai Yazu menjawab, tentu. Dia benar-benar ingin bertemu dan berbicara dengan Xiao Tian, jadi tentu saja, dia setuju untuk pergi ke kedai teh bersama mereka. Kemudian Xiao Tian, Cai Yazu, dan si Fei pergi ke kedai teh terdekat. Meskipun kedai itu tidak besar dan mewah, tetapi kedai itu bagus dan memiliki 2 lantai. Mereka menuju ke lantai 2 setelah memesan teh karena kursi di lantai pertama sudah penuh. Ketika mereka sampai di lantai 2, mereka hanya melihat beberapa orang sedang menikmati teh mereka. Ruangan itu tidak besar, tetapi merupakan tempat yang nyaman bagi semua orang untuk bersantai. Ada beberapa sofa yang disusun saling berhadapan di sisi kiri mereka, dengan meja kayu di tengahnya. Sementara di sisi kanan mereka, beberapa meja kayu tersusun rapi. Setiap meja memiliki 4 kursi Windsor. Karena mereka ingin duduk di dekat jendela, Xiao Tian dan yang lainnya memutuskan untuk duduk di kursi Windsor. 10 menit kemudian, pelayan datang membawa pesanan mereka, dan setelah meletakkan teh di atas meja, pelayan itu langsung pergi. Sebelumnya, mereka memesan teh hijau karena teh itu adalah teh paling populer di kedai itu. Setelah menyeruput tehnya, Cai Yazu menatap Xiao Tian dan bertanya, kapan Anda kembali ke Shanghai, Tuan Xiao? Saya kembali ke Shanghai kemarin pagi. Bagaimana Anda bisa kenal King Feng? Meskipun Xiao Tian tahu tentang itu, dia berpura-pura tidak tahu apa-apa karena saat ini, dia menggunakan identitas aslinya. Begini, Cai Yazu mulai menjelaskan semuanya kepada Xiao Tian. Karena King Feng mengatakan bahwa Xiao Tian adalah temannya, dia berhati-hati dengan kata-katanya. Dia tidak ingin Xiao Tian berpikir bahwa dia menjelek-jelekkan King Feng. Begitu ya, Xiao Tian berkata setelah selesai menjelaskan semuanya kepadanya. Aku turut berduka cita atas tragedi yang kau alami bulan lalu. Jangan khawatir, jawab Cai Yazu.
Penyakit kulitku sudah sembuh jadi aku tidak memperdulikannya lagi. Ngomong-ngomong, aku sangat mengidolakanmu, Tuan Xiao. Benar sekali, Tuan. Si Fei bersikap seperti bawahannya, bukan kekasihnya. Dia sering bertanya kapan kau akan kembali ke Shanghai. Sepertinya kau punya penggemar baru sekarang. Hehe, Direktur Xi, tolong hentikan. Kai Yazu tiba-tiba merasa malu setelah mendengar perkataan si Fei. Karena sering bertemu dengan si Fei, hubungan mereka pun semakin dekat. Oh benarkah? Meskipun Xiao Tian tidak memperdulikannya, dia berpura-pura terkejut. Kenapa kau mengidolakanku? Kau masih muda dan sudah menjadi orang sukses. Kau bahkan membangun perusahaanmu dari nol dan berhasil menjadi salah satu pemuda sukses dalam waktu singkat. Kai Yazu menceritakan alasannya mengapa dia menjadi penggemarnya. Di dunia ini, hanya sedikit orang yang bisa melakukan itu. Aku hanya beruntung. Xiao Tian sudah mendengar kata-kata yang sama berkali-kali, jadi dia tidak merasakan apa-apa saat Kai Yazu memujinya. Oh, hanya beruntung. Aku sangat berharap bisa mendapatkan keberuntunganmu di masa depan. Hehe, Kai Yazu sangat ingin meraih kesuksesan seperti dia. Dia tidak hanya membangun bisnisnya tanpa bantuan dari keluarganya, tetapi dia juga berhasil menjadi orang sukses di usia muda. Dan melihat perkembangan perusahaannya, dia yakin bahwa Xiao Tian akan menjadi lebih kaya di masa depan. Dia bahkan percaya ada kemungkinan besar Xiao Tian akan mengangkat status keluarganya menjadi keluarga kelas atas. Selama ada kemauan, aku yakin semua orang bisa menjadi orang sukses. Termasuk kamu, Nona Kai. Xiao Tian menjawab, jika kamu ingin menjadi lebih sukses, disiplin adalah kuncinya. Jangan takut gagal dan mengabaikan para pembenci. Selama kamu tidak menyerah, aku yakin kamu bisa menjadi lebih sukses di masa depan. Ya, aku akan melakukan itu mulai sekarang. Kai Yazu berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya harap saya juga bisa menjadi orang yang sukses di masa depan. Saya harap kamu bisa meraih mimpimu di masa depan. Xiao Tian menjawab sambil tersenyum. Oh benar, sepertinya Tuan Xiao memiliki hubungan dekat dengan Direktur Xi. Apakah kalian berdua berteman? Ketika dia berbicara dengan Si Fei tahu banyak hal tentang Xiao Tian. Dari situ, dia yakin bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar bawahan dan atasan. Sebelum Xiao Tian bisa menjawabnya, Si Fei berbicara, ya. Saya membantunya membangun perusahaannya. Itulah sebabnya kami memiliki hubungan yang lebih dekat. Pada saat ini, Si Fei tidak memberitahu Kai Yazu bahwa dia adalah kekasihnya. Dia hanya memberitahu Kai Yazu bahwa dia memiliki hubungan dekat dengannya. Xiao Tian hanya menatap Si Fei. Sebenarnya, ia ingin memberitahu Kai Yazu bahwa Si Fei adalah kekasihnya. Namun, karena Si Fei telah mengatakan hal seperti itu, ia memilih untuk tidak menjelaskan hubungannya dengan Si Fei. Ya, ia telah membantuku berkali-kali. Bisa dibilang alasan mengapa aku bisa menjadi orang sukses adalah karena bantuannya juga. Sayang sekali, kalau saja aku bertemu Tuan Xiao Tian sebelum kau membangun perusahaanmu, aku pasti sudah menjadi direktur seperti dia sekarang. Kai Yazu berkata dengan nada bercanda. Haha, Si Fei dan Xiao Tian tertawa setelah mendengar perkataannya. Tentu saja, mereka tahu bahwa Kai Yazu hanya bercanda. Itulah sebabnya mereka tertawa. Mereka mengobrol di kedai teh selama sekitar 30 menit sebelum akhirnya pergi. Karena Xiao Tian memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ia segera kembali ke kantornya. Xiao Tian bekerja selama beberapa jam sebelum akhirnya ia berhenti. Oh benar, hari ini kita akan mengadakan pesta kecil di rumahku. Kurasa lebih baik membeli bahan-bahan untuk pesta sekarang. Karena sudah pukul 3 sore, Xiao Tian memutuskan untuk membeli bahan-bahan untuk pesta. Awalnya, ia ingin pergi sendiri, tetapi setelah berpikir beberapa detik, ia memutuskan untuk membawa Liu Ning dan Si Fei bersamanya. Karena alasan ini, Xiao Tian memanggil Si Fei dan Liu Ning dan meminta mereka untuk datang ke kantornya. Si Fei dan Liu Ning tidak membuang waktu dan segera berjalan ke kantornya. Setelah Si Fei dan Liu Ning melangkah masuk ke kantornya, Si Fei langsung bertanya, adik kecil, apakah kamu butuh sesuatu? Ibu dan bibiku setuju untuk mengadakan pesta kecil di rumahku nanti. Xiao Tian langsung ke pokok permasalahan. Ayo kita beli bahan-bahan untuk pestanya sekarang. Tentu, Si Fei senang setelah mendengar kata-katanya karena dengan ini, ada kemungkinan besar mereka bisa akrab dengan keluarganya nanti. Saat ini, Liu Ning tidak mengatakan apa-apa.
Memang benar dia senang setelah mendengar kata-katanya, tetapi di saat yang sama, dia juga khawatir karena dia akan bertemu keluarganya nanti. Xiao Tian berdiri dan berjalan menuju Liu Ning. "Ninger, jangan khawatir. Bibi dan ibuku sudah berjanji bahwa mereka akan berusaha akrab dengan kalian berdua nanti. Aku yakin kamu dan si Fei akan menyukai mereka karena ibu dan bibiku baik dan ramah." Si Fei menepuk bahu kanan Liu Ning dan berkata, "Benar, Ning. Jangan khawatir, adik kecil bersama kita jadi aku yakin semuanya akan baik-baik saja." "Benar sekali," Xiao Tian menambahkan. Liu Ning menganggukkan kepalanya. "Ayo pergi." Xiao Tian berbicara. Kemudian Xiao Tian, Liu Ning, dan si Fei pergi ke supermarket. Karena mereka akan mengadakan pesta barbecue, mereka membeli sosis, burger, sayap dan paha ayam, keju, salad, tusuk daging, jagung, dan banyak hal lainnya. Karena sudah pukul 3.40 sore, mereka tidak kembali ke perusahaan. Awalnya, Xiao Tian menyarankan mereka untuk segera pergi ke rumahnya, tetapi si Fei dan Liu Ning menolak, mengatakan bahwa mereka ingin mandi dan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Karena alasan ini, mereka pergi ke rumah si Fei. Setelah si Fei dan Liu Ning selesai mandi, mereka langsung pergi ke rumahnya. Book. Dalam perjalanan ke rumahnya, detak jantung Liu Ning semakin cepat. Dia terus memikirkan bagaimana reaksi keluarganya setelah bertemu dengannya. Tidak hanya dia lebih tua dari Xiao Tian, tetapi dia juga pernah gagal dalam menjaga rumah tangganya. Dia benar-benar takut keluarganya akan menganggapnya sebagai wanita jahat karena hal itu. Biasanya, semua orang akan memiliki kesan buruk pada wanita yang gagal menjaga keluarganya. Itulah sebabnya dia terus merasa cemas. Xiao Tian, yang memperhatikan ekspresi Liu Ning, hanya bisa menghela nafas. Tidak peduli berapa kali dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir tentang reaksi keluarganya terhadapnya nanti, Liu Ning terus memikirkannya. Tentu saja, Xiao Tian mengerti situasinya. Dia tiba-tiba merasa bersalah juga karena salah satu alasan mengapa dia gagal menjaga keluarganya adalah karena dia. Tidak lama setelah itu, mereka sampai di rumahnya. Xiao Tian segera memegang tangan mereka dan tersenyum, "Jangan khawatir. Aku di sini." Secara kebetulan, saat mereka berada di teras, Ye Qingyu membuka pintu. Saat Xiao Tian melihat ibu dan bibinya, dia tersenyum dan berkata, "Ibu, bibi, aku pulang." "Selamat datang di rumah." Ye Qingyu dan Ye Xueyin berbicara serempak. "Mereka adalah wanitaku. Dia adalah si Fei. Kalian berdua pernah bertemu dengannya di masa lalu." Setelah memperkenalkan si Fei, Xiao Tian menoleh ke Liu Ning. "Dan dia adalah Liu Ning." "Halo, Nyonya Ye Xueyin." "Halo, Nona Ye Qingyu. Kita bertemu lagi." Si Fei berbicara dengan riang. Dari suara dan ekspresinya, siapapun dapat mengatakan bahwa dia sama sekali tidak gugup. Dia bahkan bersikap seolah-olah dia sudah lama mengenal Ye Qingyu dan Ye Xueyin. "Halo, Nona si Fei." Ye Qingyu dan Ye Xueyin berbicara serempak. "Halo Nyonya Ye Xueyin." "Halo Nona Ye Qingyu. Saya Liu Ning." Karena dia sedang berbicara dengan keluarga kekasihnya, Liu Ning tidak dapat berbicara dengan wajar. Dia berbeda dari si Fei. Meskipun dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap normal, tetapi dia masih gugup saat berada di depan keluarganya. "Halo Nona Liu Ning." Ye Qingyu dan Ye Xueyin berbicara serempak. Ye Xueyin menutup mulutnya dan terkikik. "Hehe, seperti yang diharapkan dari anakku, kamu benar-benar luar biasa. Kamu tidak hanya memiliki dua wanita, tetapi pacar-pacarmu juga cantik dan seksi. Jika ada pria yang melihat wanita-wanitamu, aku yakin mereka akan mati karena iri." Ye Qingyu mencubit pipi kiri Xiao Tian dan berkata, "Nak, aku tidak menyangka kamu akan membawa pulang dua wanita. Aku tidak tahu bahwa keponakanku seorang playboy. Bibi, tolong jangan mencubit pipiku di depan wanita-wanitaku. Itu memalukan." Xiao Tian terkejut saat melihat perilaku ibu dan bibinya. Tidak ada sedikit pun rasa cemburu di wajah mereka. Mereka bersikap seolah-olah mereka bukan wanitanya, tetapi keluarganya. Sebelumnya, Xiao Tian mengira ibu dan bibinya tidak akan menyambut si Fei dan Liu Ning dengan sepenuh hati, atau mereka akan menatap si Fei dan Liu Ning dengan mata iri, tetapi dia salah. Mereka tidak hanya berperilaku seperti keluarga normal, tetapi mereka juga tidak membuat situasi menjadi canggung. "Terima kasih telah menepati janjimu." Xiao Tian senang ketika ibu dan bibinya menepati janji mereka. "Hahaha." Si Fei,
Liu Ning, Ye Qingyu dan Ye Sueyin tertawa setelah mendengar kata-katanya. Ayo pergi ke ruang tamu dan bicara di sana. Karena mereka masih di teras, Ye Qingyu menyarankan agar mereka berbicara di ruang tamu. Baiklah, Si Fei dan Liu Ning berkata serempak. Ye Qingyu dan Ye Sueyin menyeret Si Fei dan Liu Ning ke ruang tamu tanpa mengatakan apapun kepada Xiao Tian. Sudut bibirnya berkedut ketika dia berdiri di teras sendirian. Apa ini? Kenapa mereka meninggalkanku sendirian di sini? Setelah Xiao Tian menutup pintu, ia langsung menuju ruang tamu. Wajahnya tersenyum saat melihat para wanitanya berbicara satu sama lain. Para wanita, apa yang kalian bicarakan? Setelah mendengar kata-kata Xiao Tian, Ye Qingyu langsung menjawab, ini omongan para wanita. Hehe, ya, Si Fei menambahkan, ini omongan para wanita. Adik kecil, jangan ganggu kami. Ngomong-ngomong, apakah Tian memperlakukan kalian berdua dengan baik? Ye Qingyu bertanya, Bibi, mengapa Bibi menanyakan hal ini? Aku pemuda yang baik, jadi tentu saja, aku selalu memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah wanitaku. Xiao Tian kemudian menatap Si Fei dan Liu Ning, benar begitu. Ya, Liu Ning dan Si Fei menjawab serempak. Kalian mendengarnya, Xiao Tian tersenyum lebar saat Si Fei dan Liu Ning menyetujui kata-katanya. Kalian tidak mengancam mereka sebelumnya, kan? Ye Qingyu bertanya, apa maksud Bibi dengan itu? Xiao Tian tidak tahu mengapa bibinya bersikap seperti itu. Dia tidak seperti biasanya. Apakah dia marah? Xiao Tian berpikir dalam hati. Ye Qingyu mengalihkan perhatiannya ke Si Fei dan Liu Ning dan berkata, jika dia melakukan sesuatu kepada kalian berdua, pukul saja dia. Jangan khawatir, aku tidak akan marah padamu nanti. Ya, Ye Sueyin menambahkan, sebagai ibunya, aku mengizinkanmu untuk memukulnya jika dia melakukan sesuatu yang buruk kepadamu. Tentu, Si Fei dan Liu Ning terkikik setelah mendengar kata-kata mereka. Ibu, Bibi tolong jangan ajari mereka hal-hal aneh. Xiao Tian berteriak dalam benaknya. Adik kecil, ibumu dan bibimu bilang kami boleh memukulmu jika kau melakukan sesuatu pada kami. Si Fei berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jadi, pastikan untuk memperlakukan kami dengan lebih baik atau kami akan memukulmu nanti. Tentu, kau boleh memukulku, tapi jangan salahkan aku jika aku menghukummu sampai kau tidak bisa menggerakkan tubuhmu lagi nanti. Meskipun Xiao Tian tidak menjelaskan kepadanya secara langsung apa maksudnya dengan itu, tetapi dia yakin Si Fei memahaminya. Nona Qingyu, apakah kau mendengarnya? Si Fei bertanya sambil menatap Ye Qingyu. Dia selalu menghukum kami jika kami melakukan sesuatu padanya. Apakah dia melakukan sesuatu padamu sebelumnya? Jika begitu, kau bisa memukulnya sekarang. Jangan khawatir, dengan aku di sini, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu. Meskipun Xiao Tian juga menghukumnya setiap kali dia menindasnya, tetapi dia berpura-pura seolah-olah Xiao Tian tidak akan berani melakukan sesuatu padanya. Garis-garis hitam terbentuk di dahinya setelah mendengar kata-kata mereka. Tunggu saja, aku akan menghukum kalian semua nanti. Xiao Tian memutuskan untuk menghukum mereka semua jika ada kesempatan. Nanti aku pukul dadanya. Setelah mengatakan itu, Si Fei menatap Xiao Tian seolah menantangnya untuk menghukumnya nanti. Ketika Xiao Tian melihat ekspresinya, dia tiba-tiba ingin menghukumnya lebih keras lagi. Nona-nona, bagaimana kalau kita mulai pestanya sekarang? Tentu, Ye Sueyin menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Sementara Si Fei, Liu Ning, dan Ye Sueyin menuju halaman belakang, Xiao Tian dan bibinya pergi ke dapur untuk membawa peralatan memanggang. Ketika Ye Qingyu hendak mengambil papan panggangan, Xiao Tian tiba-tiba memeluknya dari belakang dan berkata, terima kasih telah menepati janjimu. Ye Qingyu tidak langsung menjawab dan hanya berdiri diam. Sebenarnya, dia cemburu pada Si Fei dan Liu Ning karena mereka bisa memberitahu siapapun bahwa Xiao Tian adalah pacar mereka, tetapi dia tidak bisa melakukan itu. Hubungannya dengan Liu Ning adalah hal yang tabu, dan semua orang akan menjelek-jelekkan mereka jika mereka tahu tentang hubungan mereka. Ye Qingyu berbalik dan menatap matanya. Seperti sebelumnya, dia tidak mengatakan apapun padanya. Seolah-olah mulutnya disegel oleh sesuatu. Setelah menatap matanya selama beberapa detik, Xiao Tian mencium keningnya dengan lembut, ciuman penuh cinta. Tolong, jangan membuat ekspresi sedih. Sungguh menyakitkan bagiku melihatmu seperti ini. Xiao Tian tahu apa yang ada dalam pikirannya, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa.
Masalah mereka adalah sesuatu yang hampir mustahil untuk dipecahkan. Ye Qingyu meletakkan kepalanya di dada Ye Qingyu sebelum melingkarkan lengannya yang panjang dan ramping di pinggang Ye Qingyu dan memeluknya erat-erat. Aku sangat iri pada mereka. Ye Qingyu menyuarakan perasaannya yang sebenarnya. Aku juga ingin semua orang tahu bahwa kita adalah sepasang kekasih. Tiba-tiba air mata membasahi wajah cantiknya. Dia tahu bahwa hubungan mereka terlarang dan tidak ada yang akan menerima hubungan mereka. Tetapi tetap saja, jauh di dalam hatinya, dia ingin bersikap seperti pasangan normal. Xiao Tian menangkup wajahnya dan menyeka air matanya dengan ibu jarinya. Dengan ekspresi lembut, dia berbicara dengan suara lembut. Meskipun aku tidak bisa mengumumkan hubungan kita kepada semua orang, tetapi suatu hari, aku akan membuat wanita-wanitaku menerima hubungan kita. Aku janji. Kecemburuan di hatinya berkurang setelah mendengar kata-katanya. Setelah menatap mata indahnya, Xiao Tian mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Ketika Ye Qingyu menyadari bahwa Xiao Tian akan menciumnya, dia perlahan menutup matanya. Dia benar-benar membutuhkan ciuman darinya untuk menenangkan hatinya, atau dia bisa menjadi gila karena cemburu nanti. Saat itu, Xiao Tian hanya menempelkan bibirnya ke bibir Ye Qingyu. Dia tidak berniat untuk berciuman dengannya. Bukannya dia tidak ingin melakukan itu, tetapi dia ingin menunjukkan padanya bahwa Xiao Tian selalu ada di hatinya. Setelah menghentikan ciumannya, Xiao Tian berkata, "Ayo kita ke halaman belakang sekarang atau nanti akan menimbulkan kecurigaan." Baiklah, Ye Qingyu menyetujui perkataannya. Setelah mengambil peralatan memanggang, Xiao Tian dan Ye Qingyu pergi ke halaman belakang. Peralatan memanggangnya sudah di sini. Ye Qingyu berkata dengan riang. Tidak ada sedikit pun kesedihan atau kecemburuan yang terlihat di wajahnya seolah-olah dia tidak menangis sebelumnya. Xiao Tian mendesah pelan ketika dia melihat ekspresi di wajahnya. Kamu benar-benar wanita yang kuat, Bibi. Xiao Tian kagum dengan perilaku bibinya. Meskipun dia sedih dan penuh kecemburuan, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Xiao Tian mengalihkan pandangannya dari bibinya ke ibunya. Dia tahu bahwa ibunya juga merasakan hal yang sama. Tian, bersihkan panggangannya dulu, jadi kita bisa langsung menggunakannya. Ye Xueyin berkata ketika dia melihat Xiao Tian. Tentu, jawab Xiao Tian. Saat Xiao Tian sedang membersihkan panggangan, Ye Qingyu dan yang lainnya menyiapkan bahan-bahannya. Setelah membersihkan dan memanaskan panggangan, Xiao Tian segera berkata, panggangannya sudah siap. Apa yang harus kita panggang terlebih dahulu? Adik kecil, bisakah kamu membawa 2 meja terlebih dahulu? Si Fei berbicara tiba-tiba. Baiklah, setelah mengatakan itu, Xiao Tian berjalan ke rumahnya untuk mengambil 2 meja. Karena Liu Ning mengira Xiao Tian akan membutuhkan bantuan nanti, dia segera berkata, Tianer, biarkan aku membantumu. Setelah mendengar kata-katanya, Xiao Tian menghentikan langkahnya dan berbalik. Dengan senyum di wajahnya, dia menjawab, tentu. Ketika Liu Ning berada di sebelahnya, Xiao Tian segera menggendongnya seperti putri tanpa memberinya peringatan apapun. Kia, tindakannya sangat mengejutkannya. Dia tidak menyangka dia akan menggendongnya. Kamu benar-benar anak nakal yang tampan. Xiao Tian kemudian berjalan masuk ke rumahnya. Xiao Tian teringat bahwa ada meja kayu dan plastik berukuran sedang di dapur. Ketika mereka berada di dapur, Xiao Tian menurunkannya dan berkata, bagaimana? Ibu dan bibiku baik dan ramah, kan? Ya, mereka orang-orang yang baik. Liu Ning senang karena keluarganya tidak seperti yang dipikirkannya. Mereka tidak bertanya tentang masalah pribadi dan juga memperlakukannya dengan baik. Dia bahkan menyesal telah berpikiran buruk tentang mereka sebelumnya. Aku yakin kamu bisa rukun dengan keluargaku nanti. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum akhirnya, dia melanjutkan, jangan pikirkan hal-hal aneh dan bicaralah dengan mereka. Aku yakin kamu bisa rukun dengan mereka dalam waktu singkat. Terima kasih telah memperkenalkanku kepada keluargamu. Dengan diperkenalkannya Xiao Tian kepada keluarganya, Liu Ning dapat mengatakan bahwa Xiao Tian serius dengan hubungan mereka. Itulah sebabnya dia sangat senang. Itu karena aku ingin tinggal bersamamu selamanya, tapi... Xiao Tian memegang dagunya dan mengusap bibirnya dengan ibu jari kanannya. Aku masih harus menghukummu atas apa yang kau katakan tadi. Liu Ning tidak bisa menahan tawa ketika Xiao Tian mengusap bibirnya. Saat itu, ia mengira Xiao Tian akan mencium bibirnya lagi. Tentu, kau boleh menghukumku sekarang. Setelah mengatakan itu, Liu Ning mengerucutkan bibirnya.